Hadithi wal ahwalun nabawiyah lil imam as-sayyid al-allamah Prof. Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain. Istumbi'a yaumal isnain, tuwfiya yaumal isnain, wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinah yaumal isnain, wa qadima al-Madinata yaumal isnain, wa rafa'a al-hajar al-aswad yaumal isnain. Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin, wafatnya beliau pun juga hari Isnin. Beliau juga diutus sebagai nabi dan rasul yaumul Isnin, diangkat sebagai nabi dan rasul, diutus untuk menyampaikan risalah pada yaumul Isnin. Kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah juga yaumul Isnin, tiba di kota Madinah yaumul Isnain dan mengangkat Hajarul Aswad yaumul Isnain. Lailati maulidihi alaihi salatu wassalam, lailatu maulidihi alaihi salatu wassalam waqa'at ajaibu wa gharaibu. Faminha intikasu katsirin minal asnami liwujuhiha wa sukutuha min amakiniha wa minha zuhurun nur ma'ahu hatta adha'a lahu kusuru syam hina wulida wa minha ittirabu iwani kisra wa sukutu syurafat wa khumudu nari farisa wa lam takhmud qabla dhalika bi alfi am wa ghadat buhairatu sawa. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam kelahiran Nabi dicatat oleh para ulama dan para ahli siyar bahwa banyak terjadi hal-hal yang istimewa dan yang luar biasa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini. Di antaranya sesuatu yang terjadi pada malam kelahiran Nabi adalah, sebagaimana dicatat oleh para ulama, adalah intikasu katsirin minal asnam, yaitu terjungkalnya, jatuhnya patung-patung berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Jadi malam kelahiran Nabi, patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir semuanya terjungkal dari tempatnya, semuanya berjatuhan dari tempat-tempatnya. Itu salah satu yang nampak pada malam kelahiran Nabi. Patung-patung berhala yang disembah oleh mereka, yang didewakan oleh mereka, tatkala malam kelahiran Nabi sang pembawa cahaya Islam, maka berguguran dan berjatuhan dari tempatnya, menandakan akan lahir seorang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di antaranya tampaknya cahaya bersama Rasulullah. Lahir, keluar dari rahim ibunya, ikut di saat keluarnya Nabi, nampaknya cahaya bersama baginda Nabi, sehingga adha'a lahu kusuru Syam, sehingga menyinari istana-istana di negeri Syam ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau cari orang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan seperti dilahirkannya Nabi, hampir kita tidak temukan. Itu nampak cahaya ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga, seperti juga dikhabarkan
Duhurun nur, tampaknya cahaya tadi. Dikatakan juga bahwa banyak benda-benda berharga, barang-barang istimewa dari kerajaan Persia, Kisra, itu berjatuhan ketika kelahiran Nabi. Begitu juga berguncangnya daripada singgasana raja ketika kelahiran Nabi. Itu istana kerajaan Persia. Kalau Persia disebut Kisra. Begitu juga padamnya api yang tidak kunjung padam selama 1000 tahun. Disembah oleh penyembah. Api yang tidak kunjung padam selama 1000 tahun, muncul dan lahir Nabi malam kelahiran Nabi, maka api itu langsung padam. Nah, makanya kalau ada orang itu pemarah, suka marah. Marah itu kan api, panas. Maka kalau mau hilang sifat pemarahnya harus banyak-banyak ingat Nabi. Bagaimana caranya ingat Nabi? Iksarus shalah ala Rasulillah. Banyak-banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau banyak salawat kepada Rasulullah, orang yang punya karakter pemarah itu nanti berkurang, menjadi lembut. Kalau ada orang karakternya pemarah, susah diatur, eru-erukna, mau-maunya, itu kalau mau mendinginkan, mau membenahi, mau memperbaiki, harus banyak-banyak ingat Nabi, yaitu dengan banyak bersolawat. Karena orang yang banyak bersolawat itu akan memperbaiki karakter orang yang bersolawat. Dalam satu riwayat dikatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum alayya shalah. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat, safnya, barisannya, posisinya, salah satu cirinya ketika hidup di dunia adalah banyak-banyak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat, safnya, barisannya, posisinya, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang satu riwayat mengatakan yang paling banyak bersolawat, yang satu riwayat mengatakan yang paling bagus akhlaknya. Dua ini tidak bertentangan, karena kedua-duanya ini merupakan talazum, saling menetapi satu sama lain. Orang kalau banyak solawat, itu karakternya baik, akhlaknya baik. Orang kalau akhlaknya baik, ciri-cirinya senang bersolawat. Jadi kalau ada orang suka bersolawat kepada Nabi, itu akhlaknya, ciri-cirinya pasti baik. Kamu senang apa? Senang solawat? Iya. Pasti ada tandanya kalau kamu senang solawat. Apa tandanya? Pasti akhlakmu baik. Pasti sifatnya baik. Kenapa? Karena selalu terhubung dengan Rasulullah. Jadi kalau dikatakan, kamu akhlakmu baik. Iya, saya sopan, saya beradab, saya bertata krama. Kalau kamu orang-orang yang betul-betul berakhlak dan beradab, pasti kamu itu tidak pernah bosan bersolawat kepada Nabi. Pasti suka solawat sama Nabi. Sekurang-kurangnya orang itu bersolawat kepada Nabi ketika dia tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Berarti dia bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba milih. Kalau ada orang sholat 5 waktu dikerjakan istiqomah, berarti di dalam sholatnya ketika dia tidak meninggalkan sholat, berarti dia juga tidak meninggalkan sholawat kepada Nabi. Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima, perintah bersolawat, kata ulama adalah wajib bersolawat kepada Nabi dalam salat. Dari ayat itu sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwa orang yang wajibnya bersolawat di dalam ayat itu perintah kepada seluruh orang mukmin bersolawat kepada Rasulullah, maka diwajibkan ketika dia mengerjakan sholat di tahiyat akhir, di tasyahud akhir, kita wajib bersolawat kepada Nabi, li'anna sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ruknun min arkanis sholah. Satu rukun dari beberapa rukun sholat. Makanya kita at-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, Allahumma salli, salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mesti bersolawat. Jadi orang yang bersolawat akhlaknya membaik. Orang yang akhlaknya baik pasti senang bersolawat. Sekurang-kurangnya dia tidak meninggalkan sholat 5 waktu, karena di dalam sholat 5 waktu ada ucapan salam, salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.